Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan latihan soal nomor 2 tentang garis simetris terbuka atau draw polyline. Yang pertama itu ada header dan variabel global. Bagian ini menyiapkan alat dan data awal yang akan kita gambar. Yang pertama itu ada include glut.h. Ini merupakan perpustakaan khusus yang membantu kita membuat jendela atau mengatur dan menangani event menggambar. Terus yang kedua ada variabel global koordinat. int x0 sama dengan 150, y0 sama dengan 100 sampai int x3 sama dengan 50, y3 sama dengan 300. Ini adalah 4 titik sudut vertex yang akan kita gambar. Kita menetapkan posisi spesifik mereka pada kanvas. Kayak V0 150,100, terus V1 450,100, V2 550,300, V3 50,300. Titik-titik ini dipilih untuk membentuk trapesium terbuka yang simetris di bagian bawah kanvas. Yang kedua itu ada fungsi draw polyline. Fungsi ini dipanggil setiap kali jendela perlu digambar ulang. GL clear atau hapus layar ini untuknya membersihkan semua gambar lama dari layar, mengisi ulang dengan warna latar belakang. Yang kami gunakan ini latar belakang warnanya hitam agar kita bisa melihat gambar yang baru. Terus ada GL begin, ini memberitahu OpenGL untuk menggambar rangkaian garis yang saling menyambung. Terus juga ada GL line strip, ini artinya menghubungkan titik pertama dan kedua dan ketiga keempat, dan seterusnya tanpa menutup bentuknya. Terus ada GL color, ini untuk mengatur warna garis menjadi putih karena 1.0, 1.0, 1.0 dalam RGB berarti semua warna menyala. GL vertex 2i, yaitu tentukan satu persatu posisi titik yang akan dihubungkan, atau V0, lalu V1, lalu V2, lalu V3. GLN, ini untuk memberitahu OpenGL bahwa gambar rangkaian garis telah selesai. Terus yang terakhir ada GL plus, ini untuk pastikan semua perintah gambar yang baru saja dibuat akan segera muncul di layar. Point in ini untuk fungsi inisialisasi. Yang pertama itu ada clear color. Clear color ini untuk mengatur warna background layar. Angka 000 ini sama dengan hitam. Jadi setiap kali layar dibersihkan warnanya akan jadi hitam. Ibarat kita kayak ngeset warna kertas jadi hitam sebelum memulai menggambar. Nah yang kedua itu GL matrix mode. Nah ini untuk memberitahu OpenGL kalau kita mau mengatur cara melihat gambar. Ini seperti bilang aku mau atur ukuran dan batas kanvasnya. Nah yang ketiga itu GL load identity. Nah ini untuk mereset pengaturan sebelumnya supaya mulai dari nol. Ibarat kayak menghapus semua aturan gambar sebelum dan memulai refresh. Nah yang keempat itu glow RTHE 2D. Ini untuk mengatur ukuran kanvasnya menjadi 600 x 600, koordinat X 0 sampai 600, koordinat Y sama dengan 0 sampai 600. Ini seperti bilang aku mau kanvas ukuran 6 x 600 x 600 pakai koordinat 0 sampai 600. Setelah ini kalau kamu menggambar titik di 100 sampai 200, OpenGL mengerti di mana menaruh di layarnya. Nah yang kelima itu GL matrix mode. Ini untuk mengalihkan mode kembali ke mode gambar objek. Setelah atur kanvas sekarang siap mengatur di atasnya. Setelah itu selanjutnya ini saya akan menjelaskan baris itu di fungsi utamanya. Ada int main itu untuk menjelaskan fungsi utamanya. Nah, baris yang pertama itu ada glut init yang baris pertama, yang ini. Nah, itu tuh untuk menyalakan atau mengaktifkan library glut sebelum dipakai. Jadi, ibaratnya itu kayak kita nyalain mesin dulu sebelum jalankan mobil. Nah, yang kedua itu ada baris yang ini nih. Glut ini display mode itu untuk mengatur cara gambar yang ditampilkan. Jadi, ada glut single itu dipakai untuk satu buffer atau untuk menggambarkan secara sederhana, dan ada yang glut RGB itu dia digunakan untuk warna yang dipakai itu campuran, ada red, green, dan blue. Nah, yang baris selanjutnya itu ada glut init Windows size 600. Di sini itu untuk menentukan ukuran jendela OpenGL-nya yang akan muncul. Terus di sini itu ukurannya itu 600 pixel kali 600. Dan baris yang
Yang keempat itu ada Glut Create Windows, yaitu untuk membuat jendela baru dan teks baru. Nah, yang ada prak satu line strip itu untuk menjadikan judul jendelanya. Baru ada baris init, terus ada garisnya itu tuh untuk menjalankan fungsi atau pengaturan awal. Biasanya itu berbaris warna background, mode gambar, terus mengatur koordinat. Ibarat tuh kayak kalau sehari-hari itu kayak kita tuh menyiapkan meja gambarnya sebelum mulai gambar. Nah, yang selanjutnya itu ada Glut Display Font. Itu tuh untuk memberitahu glutnya tadi kalau jendela ini itu dibutuhkan digambar, untuk memanggil fungsi draw polyline yang tadi. Jadi fungsi ini tuh untuk utama di gambar layar itu. Terus garis selanjutnya itu ada Glut Main Loop, itu untuk memulai loop utama program. Nah, setelah ini tuh program ini dipanggil akan terus berjalan dan menunggukan eventnya. Jadi jendela itu perlu ditampilkan, digeser, di raise atau di input dari keyboard. Jadi tuh program ini tuh nggak akan berhenti sampai jendelanya itu ditutup, terus disebut jadi invite loop atau loop yang terus berjalan. Nah, kalau return ini untuk mengulang kembali gitu loh dari awalnya. Nah, itu sekian dari penjelasan programnya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan titik koordinat dari hasil output ini. Coba jalankan. Nah, jadi dari output yang kami buat program tadi menghasilkan outputnya seperti ini. Jadi saya akan mau menjelaskan pembagian titik koordinat supaya bisa keluar output seperti ini. Jadi di X1 dan X0 dan Y0 itu titiknya ada di X-nya 150. Nah, 150 berarti ini, terus Y0-nya ada di 100. Jadi kita buat titiknya di sini. Ini titik 0. Yang kedua ada 1, X-nya itu ada di 450 dan Y-nya ada di 100. Jadi nanti kita buat di sini 450. X, Y-nya di 100 di sini. Ini titik 1. Yang kedua, yang keduanya X-nya ada di 550, terus Y-nya ada di 300. Jadi titik keduanya ada di sini. Yang titik terakhir yang ketiga, X-nya berada di 50, Y-nya ada di 300. Di sini. Ini titik ketiga. Jadi bisa dipastikan kalau kita cari titiknya akan menghasilkan gambar simetris terbuka di draw polyline. Jadi seperti ini hasil titik koordinat dari output yang program kami buat. Jadi sekian dari penjelasan ini. Jadi itulah penjelasan dari program yang kami buat dari tugas grafika komputer. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.